天不易。这便是那老……来了。阿弥陀佛。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode kelima. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode keempatnya. Sebelumnya, secara mengejutkan, Yun Yunlan meminta izin untuk menikahkan Lee Sun dengan Lu Suki. Hal ini tentu saja mengejutkan para murid dari sekte Shin Yun, terutama teman-teman Suki. Namun para ketua setuju dengan usulan tersebut. Beruntungnya Suki menolak hal ini. Sedangkan di sisi Xiaofan, ia telah saling berbicara dengan Raja Dewa Binatang. Yang mana dalam pembicaraan itu, dia ingin Xiaofan menjadi sekutunya. Namun Xiaofan memilih untuk menolak dan memutuskan untuk pergi ke tempat Suki berada. Baik Suki maupun Xiaofan sama-sama senang karena di pertemuan terakhir mereka malah saling bertarung satu sama lain. Tujuan Xiaofan kemari ingin membawa Suki bersamanya. Akan tetapi ketika nama beliau disebutkan, Xiaofan kembali ragu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa ke sekte Wandu, yang mana ketua sekte takut jika diri mati, maka Raja Hantu akan mengambil alih sekte mereka. Jadi dia pun berkeinginan untuk mengangkat muridnya menjadi ketua sekte selanjutnya, yang tentu tidak bukan adalah Xin Wuyan. Ia berharap Xin Wuyan bisa menghentikan ambisi dari Raja Hantu. Pada akhirnya gurunya pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Dan begini Xin Wuyan secara resmi memperoleh segel ilahi 10.000 racun. Tidak ada yang keberatan dan langsung saja memberikan penghormatan kepadanya. Xianlo berpindah kepada Xiaofan yang sudah pergi dari tempat Lu Suki. Berhubung beliau masih menjadi pikiran Xiaofan, membuat ia kembali ragu. Suki pun juga sedih akan hal tersebut. Selain itu di sini Xiaofan mulai teringat akan perkataan dari penyihir agung mengenai bencana besar yang akan terjadi. Dan apakah dirinya ini ditakdirkan untuk menghentikan hal tersebut? Sebab dia melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka sudah pasti dunia akan kembali ke titik awal. Jadi Xiaofan tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bahkan dia akan menghadapi semua ini sampai dirinya mati. Pada keesokan harinya terlihat orang-orang dari kuil Tianyin telah datang ke sekte Xin Yuan. Mereka memberitahu kalau para binatang buas sudah melakukan pergerakan. Kekuatan yang mereka miliki jauh lebih unggul. Andai saja pertahanan kekaisaran dapat dihancurkan, maka dunia tengah hanya tinggal menunggu waktu saja. Kita pun diperlihatkan dengan sosok binatang buas yang mana dia tengah mengawasi Xinglong. Saat ini dirinya tengah melakukan perjalanan pulang dari suku Jin. Sampai akhirnya dia pun melihat Jin Finger yang tengah bertarung dengan para binatang buas. Xinglong menemuinya karena penasaran bagaimana Jin Finger bisa berada di sini. Yang ternyata dia itu telah dikejar-kejar oleh binatang buas iblis. Dan sedih jugalah serangan pun langsung saja menghampiri mereka. Dalam pertarungan tersebut, Xinglong dan juga Jin Finger terus bekerjasama untuk dapat menumbangkan sosok singa ini. Ketika mereka sudah berhasil menahan pergerakannya, hal tak terduga pun muncul. Karena ada sosok binatang iblis telah datang. Namun dia justru melahap jiwa dari binatang buas lainnya. Xinglong penasaran dari manakah binatang itu terlahir, karena bentuknya sangatlah jauh berbeda. Dewa binatang pun muncul untuk memberitahu mereka kalau apa yang dilakukan oleh para binatang buasnya tidaklah merugikan satu sama lain. Tekanan kekuatan yang dewa binatang berikan membuat Xinglong dan Finger kebingungan. Sebenarnya dia itu sudah berada di tingkat apa? Finger memintanya untuk berhati-hati karena kekuatan yang dewa binatang miliki sangatlah aneh. Selain itu, para binatang iblis juga ada di sisinya. Jadi mereka itu tidaklah memiliki kesempatan untuk dapat melawannya. Alhasil, baik Xinglong maupun Finger memutuskan untuk pergi melarikan diri.
Akan tetapi, Finger telah mengkhianati Xinglong dengan cara mengorbankannya agar dia dapat pergi melarikan diri. Dewa Binatang yakin kalau Xinglong pasti telah marah dengan apa yang Finger lakukan kepadanya. Akan tetapi, Xinglong merasa itu semua adalah salahnya sendiri. Dewa Binatang akan memberikan kesempatan kepada Xinglong selama dia itu mau tunduk kepadanya. Hanya saja, Xinglong memiliki kesetiaan yang begitu tinggi kepada Raja Hantu. Ia sadar kalau kondisinya sudahlah tidak memungkinkan lagi. Jadi daripada tunduk kepada Dewa Binatang, ia memilih untuk menggunakan seluruh kekuatannya dengan harapan bisa sedikit melukai Dewa Binatang. Hanya saja meskipun Xinglong sudah membakar esensinya sendiri, serangannya tidak dapat menyentuh Dewa Binatang. Berhubung dia sudah membuat keputusan, maka Dewa Binatang akan melenyapkannya. Para binatang iblis pun segera melakukan penyerangan kepada Xinglong. Tapi Xinglong tidaklah bisa dikalahkan dengan semudah itu. Ia masihlah dapat memberikan beberapa serangan. Hanya saja dengan lawan sebanyak itu dan sekuat ini, Xinglong tidaklah mungkin dapat bertahan terlalu lama. Benar saja, pada akhirnya Xinglong pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Semua ini sudah diketahui oleh Raja Hantu yang membuat ia sangatlah marah. Xiao Fan pun datang dan ia akhirnya tahu kalau Xinglong baru saja dihabisi oleh Dewa Binatang. Raja Hantu sadar betul kalau bencana ini sulit untuk dihadapi. Jadi mereka ini harus mencari cara lain dan meminta Xiao Fan untuk menyambut tamu mereka. Di sisi luar terlihat kalau tamu yang dipanggil oleh Raja Hantu merupakan sosok yang tidak begitu asing bagi Xiao Fan. Serangan langsung saja dia lancarkan dan beliau ini adalah Chang Song. Dalam pertarungan itu terlihat kalau Xiao Fan mampu memberikannya tekanan. Chang Song saatlah penasaran mengapa dirinya malah diserang padahal dia merupakan utusan dari Sekte Wandu. Seberapa keras pun Chang Song melancarkan serangan kepada Xiao Fan, tapi kekuatannya jauh lebih unggul. Bahkan dia itu juga menggunakan teknik dari Sekte Tiandi yang membuat Chang Song akhirnya sadar kalau pria di hadapannya adalah Xiao Fan. Chang Song pun memberitahu kalau dirinya adalah utusan dari Sekte Wandu dan tujuannya kemari adalah untuk membicarakan hal penting kepada Raja Hantu. Akan tetapi Xiao Fan tidaklah terlalu mendengarkannya dan kembali melancarkan serangan. Padahal Chang Song kemari dengan membawa hadiah yang besar. Tapi Xiao Fan tetap tidaklah terlalu peduli dan kembali melancarkan serangan kepadanya. Chang Song mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu dan mengenai alasan ia melakukan hal tersebut. Tapi seberapa keras pun dia mencoba untuk berbicara kepadanya, Xiao Fan tidaklah mendengarkannya dan hanya fokus menghabisinya saja. Sampai akhirnya Dong Xuanfeng milik Chang Song pun membuat Xiao Fan agak terkejut. Tapi bukan berarti kekuatan jahat ini bisa menyentuh dirinya. Xiao Fan pun menggunakan teknik gabungan antara Buddhisme dan teknik Taoismenya, yang mana hal itu pun membuat teknik Chang Song berhasil ditekan dengan mudah oleh Xiao Fan. Beruntung sekali pertarungan itu dihentikan oleh Raja Hantu. Chang Song pun memuji perkembangan pesat yang Xiao Fan alami. Dia bahkan bisa menjamin tidak ada yang bisa menyaingi kekuatan Xiao Fan. Di dalam, Raja Hantu memberitahu kalau Chang Song merupakan pengikut setia dari Sekte Raja Hantu. Meskipun Xiao Fan memiliki dendam masa lalu kepadanya, Raja Hantu berharap untuk melupakan amarahnya sementara, karena sekarang mereka adalah keluarga. Xiao Fan pun menyadari kalau sepertinya ada hal yang terjadi pada Sekte Wandu. Raja Hantu pun memberitahu kematian dari ketua Sekte Wandu. Ia juga memperlihatkan sebuah pesan dari Xinglong sebelum kematiannya, di mana ini merupakan peta tujuan dari Dewa Binatang yang sedang melakukan penyerangan besar-besaran. Dunia Tengah hanya tinggal menunggu waktu saja, karena mereka telah menjadi sasaran dan tidak akan mungkin dapat lepas darinya. Mereka pun tahu kalau Xin Huyan yang tidak ingin sendirian segera membentuk aliansi dengan Sekte Hehuan dan Sekte Raja Hantu, karena bagaimanapun kekuatan Dewa Binatang terlalu besar untuk dapat dikalahkan. Pertemuan juga tengah dilakukan oleh aliran kebenaran. Mereka akan mencoba menghentikan pergerakan dahulu.
Mereka akan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari para binatang buas agar para warga dapat melarikan diri. Bagi mereka, fokus utama untuk sementara ini adalah menyelamatkan para warga. Selain itu, mereka juga akan mencoba untuk membentuk sebuah tembok pertahanan yang tidak dapat ditembus oleh para binatang buas. Gerbang itu juga akan menjadi garda garis depan mereka. Bagi ketua kuil, rencana ini cukup beresiko, tapi Dosuan berniat untuk memisahkan para binatang buas agar pergi ke sisi lain. Dan di saat Dewa Binatang muncul, Yin Yunan akan mencoba untuk melemahkannya. Para murid dari sekte telah berkumpul di garis depan. Mereka dapat melihat dengan jelas gelombang binatang buas yang datang dalam jumlah yang sangat banyak. Para ketua hanya dapat berharap kalau rencana mereka ini dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan Xiaofan masihlah belum terlalu yakin kepada sekte Wandu, karena bisa saja Xin Wuyan malah menghabisi mereka dengan menjalin kerjasama dengan sekte Heihu. Jika dugaan Xiaofan benar, maka tempat pertemuan itu akan menjadi tempat yang pas untuk saling menyerang satu sama lain. Pada akhirnya pertemuan pun telah dilakukan. Xin Wuyan sadar betul kalau ia adalah yang termuda di antara mereka. Jadi dia pun berharap kedua seniornya ini dapat memberikan dukungan penuh kepadanya. Ia pun memberikan salam hormat kepada mereka, karena dia berharap permintaan aliansinya dapat diterima oleh mereka. Baik ketua sekte Heihu maupun Raja Hantu tidaklah mempermasalahkan aliansi ini. Jadi mereka pun segera meminum anggur pemberian dari sekte Wandu. Xin Wuyu penasaran mengapa Xiaofan tidak datang kemari. Raja Hantu menjelaskan kalau Xiaofan memiliki beberapa urusan, namun dia itu akan tetap datang kemari. Nah, ternyata saat ini Xiaofan sedang berada di dekat para murid aliran kebenaran. Sesaat kemudian sebuah getaran pun mereka rasakan, yang mana ini adalah tanda-tanda kedatangan dari para binatang buas. Para murid pun mulai bersiap untuk menghadapi gelombang binatang tersebut. Xiao Yichai akan memimpin para murid. Di garis paling depan terdapat para murid dari kuil Tianyi dan lembah Fengshuan. Terlihat dengan jelas kalau para binatang buas yang kemari memiliki jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Walaupun begitu, tidak ada ketakutan dari para murid. Xiao Yichai pun segera memberikan perintah untuk membentuk pelindung. Sedangkan Xiaofan sendiri tidak ada niatan untuk membiarkan mereka berjuang sendirian. Ia pun segera menghentikan para binatang buas yang datang kemari. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.